Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Yang terhormat Ibu Alifta Rufri Azhara, Sarjana Ekonomi dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan materi presentasi yang berjudul Identifikasi Risiko Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Indah Saraswati sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aryani. Yang review jurnal judul Identifikasi Risiko Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Education Leadership volume dan halaman volume 3 nomor 2 halaman 211 sampai 200 2002, penulis Aristawati N. Hidayat W. Jurnal Agustus sampai Januari 2024. Selanjutnya, latar belakang menurut Rosanti DKK tahun 2018, pendidikan adalah sarana atau institusi yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam, untuk menghasilkan individu yang unggul dan kompetitif. Institusi pendidikan perlu adanya meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan tujuan bersama. Kualitas menjadi standar kunci kesuksesan peserta didik, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu mengidentifikasi risiko strategis melalui proses yang tepat. Dengan kemajuan teknologi dan tuntutan global, lembaga pendidikan berisiko menghadapi ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan pendidikan, dan evolusi kebutuhan tenaga pendidik. Permasalahan. Menurut Kaplan dan Marx, risiko strategis adalah ketidakpastian yang mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang organisasi dan sering melibatkan faktor-faktor yang eksternal yang sulit dikontrol. Risiko strategis muncul karena perubahan lingkungan bisnis yang tidak terduga, termasuk perubahan teknologi yang tidak terduga, perubahan kondisi makroekonomi dan dinamika persaingan pasar, serta perubahan kebijakan otoritas yang berwenang. Tantawi et al. 2022. Manajemen risiko strategis pendidikan melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi potensi risiko agar lembaga dapat tetap relevan dan efektif mencapai misinya dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih berkualitas. Faktor-faktor yang melibatkan unsur dasar membentuk kualitas pembelajaran yaitu pembelajaran siswa, isi program, peran guru, fasilitas, pendanaan, manajemen, dan penilaian. Selanjutnya, subjek dan tujuan penelitian. Subjek penelitiannya adalah mengidentifikasi risiko strategis yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan di SMP Al-Hasan Kabupaten Bandung. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui apa saja faktor penentu terjadinya risiko strategis di SMP Al-Hasan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja langkah konkret yang diambil dalam mengelola risiko strategis di SMP Al-Hasan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa indikator yang digunakan di SMP Al-Hasan untuk mengukur tingkat risiko strategis guna meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber utama, dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dokumen pada jurnal, penelitian terdahulu, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Indikator untuk mengikut serta mengetahui tingkat risiko yang dihadapi dan cara mengatasinya, yaitu melalui rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan adalah hasil evaluasi sistem pendidikan yang
mencakup data dari asesmen nasional yang mengevaluasi asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Identifikasi risiko strategis SMP Al-Hasan. Dampak risiko yang pertama, kurangnya pelatihan terhadap teknologi bagi para pendidik di SMP Al-Hasan terhadap risiko penerimaan teknologi pendidikan. Yang kedua, adanya suatu perubahan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah terhadap risiko perubahan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, kelas 9 masih belum menggunakan kurikulum merdeka terhadap risiko kualitas kurikulum dan metode pengajaran. Yang keempat, para pengajar yang masih kurang menguasai suatu bidang mata pelajaran untuk diajarkan pada muridnya terhadap risiko kualitas pengajar dan karyawan. Yang kelima, masih ada beberapa siswa kelas 7 di SMP Al-Hasan masih kurang fasih dalam membaca dan menulis terhadap risiko pencapaian seorang siswa. Selanjutnya, slide ke-9. Identifikasi risiko strategis SMP Al-Hasan. Cara menanggulanginya: 1. Menyediakan program pelatihan teknologi secara rutin, mendukung pendidik dengan menyediakan sumber belajar online, dan melakukan evaluasi efektivitas pelatihan. Yang kedua, selalu memantau dengan mengikuti berita dan pengumuman resmi pemerintah terkait kebijakan pendidikan. Yang ketiga, memastikan para staf dan pengajar paham betul dengan perubahan dan penyempurnaan kurikulum terbaru. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi para guru, serta menetapkan monitoring dan evaluasi. Yang keempat, melakukan gerakan belajar mandiri bagi guru melalui aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar sesuai bidang mata pelajaran yang dibutuhkan siswa melalui diskusi, proyek, dan lain-lain. Yang kelima, memberikan perhatian lebih di kelas kepada siswa. Slide yang ke-10, kekuatan dan kelemahan jurnal. Kekuatan jurnal. Penulis mengetahui apa yang menjadi indikator untuk mengukur serta mengetahui tingkat risiko yang dihadapi dan cara mengatasinya, yakni melalui rapor pendidikan. Kelemahan jurnal. Penelitian mengakui masih banyak kekurangan yang terdapat pada laporan hasil penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian menyarankan untuk para peneliti selanjutnya atau para pembaca untuk mengeksplorasi lebih mendalam, lebih lagi mengenai cara identifikasi risiko strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi di SMP Al-Hasan menggunakan rapot pendidikan yang menyediakan laporan hasil evaluasi sistem pendidikan dan pihak di sekolah yang menjadi komponen penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah kepala sekolah, guru, dan supervisi. Risiko yang didapatkan dari setiap faktor risiko berdasarkan hasil penilaian terdapat 5 faktor penyebab terjadinya suatu risiko strategis, yaitu risiko terhadap penerimaan teknologi pendidikan, perubahan kebijakan pendidikan, kualitas kurikulum, dan metode pengajaran, kualitas pengajar dan karyawan, serta pencapaian seorang siswa.